Shalom. Shalom. Haleluya. Begitu bukan bagi Tuhan kita Yesus. Syukur pada hari ini kita masih bernafas. Bukan karena kita begitu baik menjaga kesehatan kita, tapi Tuhan yang begitu baik memberikan kita nafas. Pada hari ini kita dapat bersama saudara seiman untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, saya juga Penatua Melitus untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan berkat pimpinan dan kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Kami dapat berkumpul di gedung ini dengan penuh sukacita karena kami tahu pada pagi ini kami menikmati lagi firman-Mu yang luar biasa. Kami menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kan kami memampukan diri kami bukan dengan kekuatan kami, tapi semuanya anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi ini sudah diberi kekuatan daripada Tuhan, dan kami percaya bahwa kecil atau membesar layanan kami semuanya berkat yang begitu indah kami nikmati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulakan ibadah pada pagi ini di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua. Mari sejumlah kita semua berdiri. Mari kita angkat lagu pujian ini, segala puji syukur. Bye.
Haleluya, haleluya. Bapa yang dikenal dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, terima kasih kepadamu. Kalau kami ada di sini pada hari ini, bukan karena kuat gagahnya kami, tapi karena kasih-Mu yang besar, kasih anugerah-Mu yang besar pada setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di atas segala rencana-Mu yang indah pada setiap detik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah ini untuk dapat kami bersama-sama di dalam mengusikan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau sentiasa memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur, terima kasih kepada-Mu. Kami berkesempatan untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam pemberitaan firman-Mu, dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu. Dan kami percaya Bapa, setiap kami yang berkesempatan berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini, pasti Engkau memberikan sesuatu yang terindah ya Bapa. Dan bagi hamba-Mu yang menjadi seluruhan berkat-Mu pada pagi hari ini, hamba percaya ya Bapa, Engkau sudah melindungi, memelihara firman-Mu. Kami sama-sama belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman pada pagi hari ini dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami kembalikan ucapan
syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih tim pujian yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan pada pagi hari ini secara pribadi saya sungguh bersyukur dapat bersama-sama mengusikan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengusikan firman Tuhan yang diberi tema sebenarnya renungan ini saya ambil daripada satu khotbah ataupun renungan kasih karunia Tuhan, kasih karunia, penginjilan kasih karunia dari yang diberikan pada setiap hari, setiap minggu. Dan tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengorbanan sempurna, pengampunan sempurna. Memang ada kaitan dengan khotbah-khotbah ataupun sharing firman Tuhan saya sebelum ini. Dan pada pagi hari ini temanya ialah pengorbanan sempurna, pengampunan sempurna, ataupun pengorbanan dan pengampunan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Didasari dengan ayat dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 13, Kolose 2 ayat 13 dalam terjemahan baru. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sekali lagi, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Kolose 2 ayat 13 dengan teliti, kita sudah paham. Dikatakan dahulu kita, masa hidup kita yang lalu, dahulunya yang sebelum mengenal Tuhan, ataupun kehidupan kita yang sebelum mengenal Kristus dengan sesungguhnya, ataupun sebelum kita mengenal pengajaran kasih karunia, ataupun sebelum seseorang itu hidup di dalam Kristus, dikatakan dahulu kita hidup sebenarnya mati secara rohani. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan kita hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam hukum Taurat. Nah, dahulu mati secara rohaninya, kita mati bagi pandangan Allah. Ini semasa di dalam perjanjian lama. Nah, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, kalau dalam zaman perjanjian lama, mereka semua yang laki-laki itu disunat secara lahiriah, secara fisikal. Nah, semua itu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dia di sini huruf besar. Huruf besar. Jadi berarti Dia itu ialah Yesus Kristus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, sesudah Yesus mati di atas kayu salib, setelah pengampunan sempurna. Haleluya. Nah, kita tidak akan pernah yakin bahwa
kita memiliki perkenanan. Itu bahasa Indo, diperkenankan. Perkenanan Tuhan yang tidak pantas jika kita tidak yakin apakah Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita pelan-pelan. Maksudnya begini. Kita tidak akan pernah yakin bahwa kita memiliki perkenanan dari Tuhan. Kita diperkenankan oleh Tuhan. Kita tidak yakin itu. Kita diperkenankan daripada sesuatu yang tidak pantas, dia bilang di sini, maksudnya yang tidak pantas kita terima. Jika kita tidak yakin bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Boleh tangkapkah? Maksudnya kita tidak akan yakin bahwa kita telah diperkenankan oleh Tuhan kalau kita tidak yakin bahwa kita telah diampuni. Jadi utamanya ialah kita yakin bahwa kita telah diampuni. Amin. Haleluya. Dan itu adalah grace, kasih karunia. Dan pengajaran kasih karunia memang begini. Kita percaya kita telah diampuni. Dan itulah sebabnya timbulkan perdebatan. Kalau kamu sudah yakin betul kamu telah diampuni, terus lepas itu diampuni lagi, bebaslah kamu buat dosa, dia bilang kan. Itulah lesen kamu buat dosa, dia bilang. Tapi sebentar, kita akan pelan-pelan. Nah, bagi sebelum minggu-minggu yang lalu pun sudah saya singgung ini, ya kenapa kita tidak akan membuat dosa lagi. Nah, sekarang ini tema kita tidak lari daripada tema, yaitu pengorbanan sempurna dan pengampunan yang sempurna. Nah, sesuatu yang harus kita pikirkan dahulu, yaitu kita punya pemikiran sendiri. Kita punya pemikiran sendiri dan kita mau ubah. Mentoloya. Pikiran kita yang kita mau ubah dulu. Dan kita ubah pikiran kita. Kita yakin bahwa kita belajar dan terus belajar dan terus yakin dan terus percaya bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Haleluya, untuk sekali dan selama-lamanya. Nah, saudara, saya ingin Anda tahu bahwa dosa-dosa Anda diampuni bukan menurut kekayaan perbuatan baik kita, tetapi menurut kekayaan kasih karunia, yaitu diperkenankan. Menurut kasih kekayaan, kekuatan, kekudusan kasih karunia Tuhan yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Kan? Sebenarnya kita tidak pantas kita terima itu karena kita adalah manusia yang berdosa. Begitu. Nah, kemudian di perjanjian baru Allah telah membuat satu perjanjian bahwa Yesus, anak domba Allah sendiri turun ke bumi sendiri untuk menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini memerlukan pengorbanan ataupun usaha-usaha setiap manusia untuk mendapatkan berkat ataupun perkenanan dari Tuhan. Nah, setiap hari ataupun setiap tahun ada satu acara setiap tahun di mana imam besar itu akan datang ke satu kemah tempat pengorbanan, di mana semua pelanggaran umat-umat Israel pada masa itu dibawa di hadapan imam besar yang diwakili oleh setiap suku. Nah, dan ada juga pengorbanan yang berlaku pada setiap hari, di mana mereka akan memotong burung merpati, kambing, ataupun yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, tapi pada masa itu
mereka korbankan binatang, menggunakan binatang yang harus melihat darah. Darah itu dicalitkan begitu, kemudian bila sudah binatang itu sudah dikorbankan, maka si pelaku itu sudah diampuni dosa dia. Dosa itu dipindahkan ke binatang. Dan pengorbanan itu berlaku juga setiap hari mengikut pelanggaran yang telah dilakukan. Mereka pergi jumpa imam, kemudian mungkin mereka potong merpati, binatang-binatang yang tidak bercela, yang bersesuaian dengan pelanggaran yang telah dibuat. Dan kalau yang utama itu mereka akan korbankan lembu. Nah, tidak mungkin darah binatang dapat menghapus dosa. Darah binatang itu cuma dapat kasih cover saja kesalahan itu. Tapi kesalahan nanti potong lagi merpati, potong lagi kambing. Nah, jadi Tuhan telah mengambil keputusan, kalau saya boleh katakan begini, untuk sendiri turun ke dunia, untuk menjadikan manusia dengan Allah itu lebih rapat, lebih intim. Karena ada jurang pemisah di antara manusia dengan Allah, sebab ada dosa, ada penghalang dia. Jadi manusia, anak domba Allah sendiri turun ke bumi, kemudian dikorbankan, dan darah mesti kelihatan, mesti dilihat. Dan darah manusia tidak sama dengan darah binatang. Darah manusia dapat menghapus secara total, malah menjadi putih seperti salju, malah putih daripada itu. Darah mesti ada. Dan pengorbanan itu bukan daripada binatang, tetapi dari anak domba Allah sendiri. Jadi pengorbanan itu mesti manusia, dan Allah turun menjadi manusia. Amin. Haleluya. Dan itu adalah pengorbanan dan juga pengampunan. Kita teruskan. Dan dikatakan tadi bahwa telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita telah dihidupkan secara rohani bersama dengan Yesus setelah Yesus bangkit daripada kematian, dan Ia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan apa yang kita mau belajar ialah kita percaya dan terus percaya, yakin dan terus yakin bahwa kita telah diampuni. Sebab mungkin ada di antara kita ataupun di luar, di mana-mana, mereka rasa mereka belum diampuni. Mereka bilang, betul-betul kau sudah siapkan ampun ini ya? Masih ada kesalahankah saya ini? Bolehkah saya dia? Layakkah saya ini? Nah itu kan. Tetapi dalam pengajaran kasih karunia, kita percaya bahwa kita telah diampuni, telah sempurna pengampunan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Maksudnya untuk selama-lamanya, apa yang akan berlaku di hadapan itu sudah di-cover semua sekali saja. Dan bukan perkara itu bukan menyebabkan kita terus sesuka hati untuk berdosa. Saya sudah diampuni, buatku tidak apa, dibilang kan. Nah, itu bukan lesen untuk berbuat dosa. Kalau kita sudah yakin, kita sudah percaya, kita sudah percaya betul-betul bahwa kita sudah diampuni, pasti ada buah-buah roh. Amin. Nah, buah-buah roh itu diantaranya adalah kita mengucap syukur.
Setiap saat kita mengucap syukur, setiap masa kita mengucap syukur bahwa kita adalah anak-anak kudus, kita adalah anak-anak yang sudah diampuni. Dan bila kita bangun pagi-pagi seperti yang khotbah siapa sih yang bawa firman Tuhan tentang kasih karunia, kita mengucap syukur karena kita di hari yang baru, kita adalah anak-anak yang kudus. Amin. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kita diminta untuk terus mengucap syukur selalu. Itulah kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu terus menyertai kita sepanjang hari itu. Berkat melimpah, semua sudah tersedia karena sudah digenapi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Segala kekurangan, kehinaan, sakit penyakit, dan segala sesuatu yang tidak mampu manusia selesaikan, sudah Yesus tanggung itu di atas kayu salib, dipaku di atas kayu salib. Dan sekali saja itu berlaku, pengorbanan itu berlaku sepanjang zaman, sehinggalah pertemuan dengan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, semua dosa kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan telah diampuni. Nah, jangan kita menggambarkan garis waktu pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Maksudnya, jangan kita sepanjang itu ada saja kita mau buat sesuatu jadwal. Nanti petang ini saya mau minta ampun lagi. Besok minta ampun lagi. Kalau tidak, habislah. Kalau tiba-tiba tidak minta ampun, sempat ke itu, dia bilang kan. Jadi sepanjang garis waktu itu kita tentukan bahwa kita harus minta ampun. Dan kita yakin kita sudah diampuni dan kita mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni saya. Kita tidak bilang lagi, Tuhan ampuni saya telah mengampuni. Jadi besok minta ampun lagi. Besok minta ampun lagi. Lepas itu minta ampun lagi. Sedangkan Yesus katakan pengampunan itu hanya berlaku sekali dan untuk selama-lamanya. Dan kalau kita tidak yakin bahwa kita sudah diampuni dengan darah yang kudus yang sudah tertumpah di atas kayu salib, kita merendah-rendahkan, ataupun kalau kata yang kasar sedikit itu dia bilang kita menghina kekudusan darah Yesus. Seperti kita tidak yakin bahwa darah Yesus itu adalah darah yang paling kudus, terkudus, dan apalagi perkataan manusia yang menggambarkan itu kekudusan dia, kemuliaan dia. Jadi kita tidak yakin kita sudah diampuni. Jadi kita merendahkan Yesus. Kalau Yesus ada di hadapan kita, dia akan katakan begini, saya sudah ampuni kau. Sudah, yakinlah, berjalanlah. Nah, terus kita minta ampun lagi, kita salibkan Yesus lagi. Lalu kita salibkan Yesus lagi. Yesus disalibkan hanya sekali saja dan untuk selama-lamanya. Nah, jadi kita tidak mau merendah-rendahkan pengorbanan Yesus itu. Pengorbanan yang seperti yang kita lihat video yang dibuat oleh Pastor Prince Tuhan. Setiap perayaan Paskah kita akan lihat itu video singkat itu yang semua dosa apa yang berlaku selama 3 jam itu. Sama masa Yesus di atas kayu salib. Apa yang berlaku sebenarnya masa gelap itu, masa bumi menjadi gelap, terus ada gempa bumi semua. Waktu itulah semua apa-apa di dunia yang apa semua itu dikastikam di badan Yesus semua. Dosa apa semua penyakit, kekurangan kita, kelemahan kita, apa yang paling hina, yang terkutuk, apa semua tembak semua di sana di dalam Yesus itu. Itulah yang berlaku sebenarnya masa Yesus di atas kayu salib itu. Dan kalau kita tahu itu, pengorbanan Yesus itu, pengorbanan dia itu sempurna dan paling sempurna. Kalau ada perkataan di atas sempurna, kita akan gunakan itu. Kalau ada perkataan itu lagi, itulah
dikatakan pengorbanan yang paling sempurna. Sempurna, tidak ada cacat celah, tidak ada tertinggal sedikit pun. Apa yang tidak dibawa lagi? Mungkin kita bilang kemiskinan. Kemiskinan pun semua sudah ditanggung. Tidak ada yang terlewat lagi. Semua sudah diletakkan di atas bahu Tuhan Yesus. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Nah, mungkin ada beberapa orang Kristen yang percaya bahwa pengampunan yang mereka terima hanya berlaku sejak mereka dilahirkan sehingga hari mereka menjadi Kristen. Nah, begitu. Mungkin itu pengampunan berlaku waktu itu saja. Tidak. Siapa saja yang menerima Tuhan Yesus Kristus, siapa saja yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan dia, Yesus telah berkorban untuk dia, pasti dia sudah menerima pengampunan. Amin. Itulah sebabnya Allah itu terlalu baik. Bila pemberitaan penginjilan kasih karunia ini memberitakan bahwa Yesus itu terlalu baik, terus ada orang tidak terima. Ada orang tidak terima, kemudian dia balas balik. Tidak mungkin, begitu baik sekali. Tidak mungkin, dia bilang kan. Ada yang tidak terima ini. Jadi dia bilang, tidak semestinya begitu. Ada lagi untuk kita, dia bilang. Ada lagi yang harus kita buat. Ada yang harus kita buat lagi, dia bilang. Nah, memang ada apa yang untuk kita buat di pihak kita. Mesti ada yang kita buat. Dan itulah yang Yesus mau kita buat. Di pihak kita dituntut untuk melakukan ini, yaitu percaya. Amin. Di pihak kita dituntut untuk yakin dan percaya, itu saja. Apabila kita sudah yakin dan percaya, tanpa kita sadar, buah-buah roh itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan kita sentiasa mengucap syukur. Dan waktu itulah, bila kita hidup di bawah kasih karunia, kita yakin bahwa kita sudah diampuni, Tuhan sungguh mengasihi kita, sehingga kita berjalan di dalam kasih karunia. Tidak mungkin kita berbuat dosa. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya tidak mungkin berbuat dosa. Kalau ada kita terbuat, pasti kita datang kepada Tuhan dan kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Haleluya. Dan terus menerus mengucap syukur dan percaya bahwa kita sudah diampuni. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Maka kita berjalan di dalam kasih karunia. Amin. Haleluya. Nah, sejak saat itu mereka berpikir bahwa mereka perlu melangkah dengan sangat berhati-hati jika mereka kehilangan keselamatan mereka. Dan maksudnya kalau hidup tidak yakin bahwa sudah diampuni, itulah sebabnya kita hidup di dalam tekanan. Kita hidup di bawah tekanan seperti ada beban. So kita menjalani kehidupan kita ini dengan penuh berhati-hati. Takut supaya kita melakukan dosa. Takut nanti begini. Nanti Tuhan tidak berkati saya. Nanti menghalang berkat yang sampai. Apa yang saya minta nanti tidak dapat. Kemudian kamu berhati-hati dan kita tertekan. Akhirnya kamu bilang menjadi Kristen ini susah. Mengikut Yesus ini susah. Kita terbeban. Terus karena lagi kita kena khotbah yang berapi-api. Kalau kita jumpa di khotbah, dia bilang jangan harap. Nah itu kan, jangan harap menerima berkat kalau kamu tidak ikuti 4 tips ini, dia bilang. Pertama, bla 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 bla. Kedua, berdoa sejak
gagal sudah semua jemaatnya. Mampu kasih buat ini. Ketiga terus melayuk sudah. Keempat, sampai keempat. Di akhir khotbah itu yang berapi-api itu dia bilang, jika kamu dapat ikut tips ini, percayalah kamu akan masuk surga. Percayalah, berkat akan kamu terima, dia bilang. Waktu mereka datang di gereja dengan penuh sukacita, bersalam-salaman, dia peluk kawan, ya haleluya, haleluya. Satu kali keluar, terus semua tunduk kepala, menerima beban. Mereka bilang, dapatkah ikut itu? Bila mereka berdoa dengan penuh hati-hati, dengan ayat-ayat yang diatur, dramatis, ayat yang mesti gunakan perkataan ini kalau mau memuji, yang punya bahasa, mesti kasih sampai 3 jam. Jadi kita pikir kalau kita berdoa sampai 3 jam terus Tuhan, oleh karena kau berdoa 3 jam, berkat kau besarlah. Oleh karena kau cuma bangun saja, mengucap syukur saja, itu saja, berkat kau kecillah. Itulah kehidupan kita dulu. Tapi pengejaran kasih karunia, yakin bahwa bila kita bangun, kita sudah diampuni. Amin. Kita sudah di dalam kasih karunia dan kita mengucap syukur dan terus mengucap syukur. Bila kita mengucap syukur dan kita yakin bahwa kasih karunia terus berjalan bersama kita, kekuatan itu ada. Apapun kerja kita buat, sedang memandu, sedang menjalani apa-apa semua aktiviti yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang berkemenangan. Amin. Jadi kita menang, di mana-mana kita menang dan kita hidup di bawah sukacita. Sukacita yang luar biasa, dan waktu itulah tidak ada yang pada dalam otomatik itu stres. Jadi mereka yang hidup di bawah kasih karunia tidak stres. Amin. Jadi kalau dia bilang makan saja. Boneka makan saja, happy. Kita di bawah kasih karunia mesti makan banyak-banyak, dia bilang. Terus bila kita sudah macam-macam, terus kita tanya Tuhan lagi, saya sudah begini, santam saja begini, kasih karunia, mesti sudah ada penyakit pun sudah macam-macam. Terus Tuhan bilang, kamu adalah anak-anak. Kalau dia cakaplah begitu, kalau dia buat sudah ini. Dia bilang, kamu adalah anak-anak yang terpilih. Kamu sebenarnya imam rajani. Gitu. Kamu adalah anak-anak yang sudah dikuduskan. Pikiran kamu pun sudah diperbaharui. Kenapa kamu tidak gunakan pikiran kamu itu? Tidak, kalau dia bercakapkan, pilih lapang makan. Gunakan kebijaksanaan yang sudah saya bagi, dia bilang. Ini kau tangkap terus, dia bilang. Kan kamu sudah dibagi kebijaksanaan, bijaklah, dia bilang. Kau tahu sudah kan kau ada gatal-gatal di kulit. Kenapa kau makan juga itu? Dia bilang. Terus kau bilang, kasih karunia tetap akan melindungiku. Sedap ini, dia bilang. Terus besok gatal. Dia jumpa kawan, dia bilang, hari ini hari yang kelima sudah saya review. Pasal kulit. Itu baru kulit, dia bilang. Belum lagi yang jadi Tuhan senyum saja, terima sajalah. Kalau dia bijak begitu kan, dia bilang kamu bijak. Jadi kita yang hidup di dalam kasih karunia ini adalah anak-anak yang bijak. Bila berada di sekolah, kamu adalah pelajar-pelajar yang pintar. Kamu adalah pelajar-pelajar yang bijak. Kalau kamu ada di mana-mana, kamu adalah kepala. Kamu bukan ekor. Biasanya kamu yang hidup di dalam kasih karunia ini adalah pemimpin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai diberi hikmat, dan ada hikmat. Kita mengucap syukur bahwa hari itu adalah hari yang terus bahagia bagi kita.
bukan hari-hari yang malam. Kalau ada ular melintang, baru kita buatlah apa dia? Jika tidak ada ular melintang, ataupun jika tidak ada alar melintang, amin, bilang terus. Tapi kalau kita hidup di bawah kasih karunia, pasti tidak ada alar yang melintang. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita hidup di bawah kasih Allah. Nah, apakah semua memiliki arti yang sama bagi Anda seperti halnya bagi saya juga? Sebab saya bercakap penuh ini. Jadi samakah kita punya pengertian sekarang ini yang apa yang saya cakap? Jarang juga itu kan yang sini dapat cakap begitu. Jadi sekarang ini kita ambil keputusan, kita kasih sama kita punya pikiran. Amin. Kita kasih sama kita punya pemikiran bahwa kita sudah diampuni dan pengampunan itu sempurna. Dan pengorbanan Yesus itu sudah sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, Alkitab telah mengatakan bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh satu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, kita telah diampuni sekali dan untuk selama-lamanya. Imam besar dalam perjanjian lama harus mempersembahkan korban untuk dosa setiap hari. Tetapi Yesus, imam besar perjanjian baru kita yang sempurna, mempersembahkan korban yang lengkap dan sempurna sekali untuk selama-lamanya pada waktu yang mempersembahkan dirinya. Itu dalam Ibrani 7 ayat 27. Dalam Ibrani 7 dan ayat 27. Ibrani 7 menyatakan bahwa Yesus adalah imam besar perjanjian baru yang telah mempersembahkan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Yang dulu bila kita baca ini pun kita tidak, walaupun kita sudah baca ini, tapi masih juga kita hidup di dalam penuh tekanan. Di kayu salib, dia ataupun Yesus menanggung ke atas dirinya semua dosa yang akan Anda lakukan dalam hidup Anda, dan sekali untuk selamanya membayar harga penuh untuk semua dosa Anda dan saya. Maksudnya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan ada limit. Bukan ada limit. Tetapi pengorbanan Yesus itu sekali saja untuk sepanjang zaman. Termasuk yang bakal terlanggar. Itu maksudnya. Jadi kita belajar bahwa bukan di hari yang lalu saja pengorbanan pengampunan itu berlaku, tetapi yang bakal ada di hadapan kita pun itu sudah kosong, sudah diampuni dan sudah pun ditanggung di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kita mengucap syukur. Bila kita paham ini, pasti kita mengucap syukur setiap saat. Kita sadar bahwa diri kita ini siapa. Kita adalah anak-anak kudus, anak-anak yang sudah diampuni, yaitu waris kerajaan Allah. Kita adalah imam rajani. Kita sendiri adalah imam. Kenapa dikatakan kita sendiri adalah imam? Karena tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk sampai ke hadirat Allah. Dulu kita diperantara oleh imam besar perjanjian lama, tapi Yesus adalah imam kita. Maka bila tirai itu, tabir tabut itu, kemah suci itu sudah koyak terbuka, langsung boleh nampak di depan bahwa kita tidak memerlukan lagi itu imam-imam yang perjanjian lama. Sudah ada imam yang mewakili kita, dan Yesus buka semua itu. Kita terus saja datang, maka kita sebenarnya sudah dilantik sebagai imam. Kita sendiri datang, kita tidak ada perantara lagi. Kita terus datang ke hadirat Allah. Terus saja kita berada di hadirat Allah. Dan
Kadang-kadang pimpin pujian kan dia cakap macam ini. Bila sampai sudah itu pujian penyembahan, kita sudah katakan itu semua lagu penyembahan ke apa kan? Semua dia pujian penyembahan. Yang penyembahan pujian penyembahan juga. Dan apabila itu MC itu pimpin pujian, dia bilang mari kita masuk dalam hadirat Allah. Dia bilang kan, kenapa itu pimpin pujian tentukan baru mau masuk hadirat Allah? Tapi ada orang yang masuk dalam gedung gereja, sudah pun dia di dalam hadirat Allah. Kan? Baru kau bilang mari kita masuk hadirat Allah. Kenapa baru mau undang? Berarti sebelum ini bukan masuk hadirat Allah itu. Tapi MC bilang, itu pimpin pujian, mari kita terus larut di dalam hadirat Allah. Kita memang sudah di dalam. Kita terus lebih larut lagi, hanyut, tenggelam di dalam hadirat Allah. Dan kita tidak bilang kita masuk lebih dalam lagi. Berarti yang tadi itu baru tengah-tengah. Jadi sekarang baru kita mau masuk. Tapi macam mana orang yang sudah masuk dalam awal-awal? Kan? Dari yang kita belajar kasih karunia sudah diberitahu itu kan begitu, bahwa kita cakap saja bilang kita terus berada di hadirat Allah. Dan bukan baru kita mau masuk dalam penyembahan. Bukan baru mau masuk. Yang tadi itu bukan penyembahan, seolah-olah begitu. Sekarang baru kita mau masuk. Mari kita masuk. Yang tadi itu bukan penyembahan. Kita berada di dalam penyembahan semasa awal pagi. Waktu kau mengucap syukur, kau sudah ada di dalam penyembahan. Kau masuk di dalam gedung Allah, gedung gereja. Kita sudah di dalam penyembahan sebab kita hidup di bawah kasih karunia. Tidak ada terpisah-pisah. Tidak ada karena kasih kategori, tidak ada. Dan kita masuk, kita sudah di dalam hadirat Allah. Kita sudah anak-anak yang kudus. Bukan kita masuk baru kita minta ampun. Tuhan ampunilah kami, semua jemaat-jemaat, ampunilah jemaat-jemaat, supaya kami layak di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tapi ada yang sudah berdoa tadi pagi, dia sudah ada dalam hadirat dan dia percaya sudah diampuni. Amin. Nah, kita yang hidup di bawah kasih karunia ini ada beza dia. Kita masuk di gedung Allah, kita mengucap syukur. Pembawa doa dia akan katakan begini, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah pun mengampuni kami. Kami datang di sini sudah dilayakkan karena kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, darah-Mu, pengorbanan-Mu, semua. Kita datang bukan baru minta ampun. Ada yang awal pagi bangun sudah minta ampun. Kalau yang dulu kan datang sini, kau mau minta lagi. Jadi hanya sekali saja. Jadi itu doa pun sudah berubah bila berada di kasih karunia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu sudah kita belajar dari lama, saudara. Sekarang sudah masuk 11 tahun, 11 tahun kita di dalam penginjilan kasih karunia dan sudah berubah. Sudah berubah, saudara. Dalam kelompok-kelompok sel kita yang lalu pun doa pun sudah berubah. Terima kasih, perjalanan sudah diberkati. Kami mengucap syukur perjalanan balik sudah dilindungi, bukan baru mau minta. Kita percaya, yakin bahwa itu sudah berlaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di atas kayu salib Yesus menanggung ke atas dirinya semua dosa yang akan kita lakukan, bakal terlanggar dan sekali untuk selama-lamanya, dan membayar harga penuh untuk semua dosa Anda dan saya. Dan semua dibayar dengan harga yang penuh. Harga yang penuh. Kristus tidak perlu disalibkan lagi. Sekali lagi, Kristus tidak perlu disalibkan lagi untuk dosa-dosa Anda dan saya di masa depan. Faktanya semua dosa Anda dan saya ada di masa depan ketika dia mati di atas kayu salib.
Maksudnya semua apa-apa dosa yang di hadapan kita nanti, yang belum kita hadapi sekarang ini, itu semua selesai di atas kayu salib dengan harga yang sungguh mahal. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada yang pertama kali dengar khotbah yang macam ini kan, ada lain sedikit itu. Ada lain sedikit. Kalau ada yang mereka tidak dapat terima ini pengajaran kasih karunia, dia bilang kita mesti ada kita punya sendiri, kita mau buat, dia bilang. Terus ada yang cakap buatlah sampai kau dapat buat betul-betul, buatlah, dan sampai satu saat kau akan jatuh, sampai satu saat kau tidak mampu buat. Kau buat begini, saya akan buat begini, saya akan buat begini supaya saya diberkati, semua saya buat begini. Sampai bila kita bertahan, sampai bila kita mampu buat begitu. Dan itulah yang dilakukan di zaman perjanjian lama. Kalau mereka tidak dapat ikut 10 hukum itu, mereka tidak akan mendapat berkat. Dan sepanjang sejarah perjanjian lama, tidak ada yang berjaya. Tidak ada yang berjaya ikut 10 hukum itu. Walaupun dia seorang nabi pun, Nabi Daud pun jatuh juga. Tidak ada yang berjaya. Dan kalau itulah menjadi ukuran, kita tidak layak. Kita tidak layak berada di hadirat Allah. Nah, bila Yesus datang, bukan semua kelemahan kita yang Yesus tanggung, tetapi Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat yang tidak mampu kita buat itu, sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Biar saya yang buat, dia bilang. Sebab yang dapat buat itu cuma orang yang kudus. Maksud saya, yang mau mengorbankan diri dia untuk mau tanggung itu tuntutan perjanjian lama, mesti orang itu adalah kudus. Nah, kita tidak dapat buat apa-apa. Kemudian Yesus tanggung semua tuntutan hukum Taurat itu untuk kita. Yesus bilang, biar saya yang buat. Amin. Jadi bila kita menyadari ini, bila dikatakan pengampunan itu sudah berlaku dan semua sudah dia tanggung, semua. Kalau dia bilang semua, termasuk hukum Taurat yang tidak mampu kita buat. Nah, haleluya, puji Tuhan. Nanti ada sesi-sesi yang lain, kita akan kasih fokus yang itu sajalah. Nah, Anda menerima Yesus ke dalam hati Anda, semua dosa Anda telah diampuni sepenuhnya. Sekarang setelah Anda tahu bahwa hutang dosa Anda telah sepenuhnya dihapus dan diselesaikan oleh Yesus atas nama Anda, jangan berharap Tuhan akan menangani Anda sesuai dengan dosa-dosa Anda. Ditangkap ini. Nah, Yesus menanggung kita dengan nama kita sendiri. Dia bilang, Boni, kau sudah saya tanggung di atas nama saya. Jadi masing-masing kita sudah ditanggung. Kalau ada orang buat salah, dia sudah dikandang, kalau di mahkamah ada satu istilah yang dinamakan kandang. Kalau kita pikir macam kandang binatang pula kan, yang itu bersalah ada di sana. Jadi dia menunggulah dia punya apa yang hukumannya akan diterima. Tapi itu hakim tiba-tiba bukan tiba-tiba, memanglah dia terus berdiri. Dia cakap begini, kesalahanmu sudah ditebus, tok, selesai. Terus ditakjub, siapa yang ditanggung saya? Dia bilang kan, siapa yang tanggung saya? Nah, itu orang yang ditebus dia bukan atas nama itu orang, boleh tangkap kan? Tapi di atas nama itu orang. Dia bilang, kau sebutlah nama dia. Terus kau sudah dibebaskan
dia yang dibebaskan, bukan itu orang yang ditanggung. Jadi kita diampuni dan sudah diselesaikan, dan kita telah dijadikan anak Allah di atas nama kita sendiri. Yesus sudah tanggung itu untuk setiap pribadi masing-masing kita. Amin. Haleluya. Dan jangan lagi stres ataupun kita bilang saya betul-betul kayak ini, saya layak terima ke berkat ini. Saya ini selalu buat dosa ini, selalu terlanggar dosa. Macam saya tidak layak ini, macam dia pula merendah-rendahkan diri dia, jadi kasih macam itu. Kan? Jadi Tuhan bilang, kenapa itu pengorbanan saya? Kenapa kamu sampai begitu? Sudah kamu diampuni, tapi kita masih lagi dengan kita punya pemikiran sendiri. Itulah sebabnya kita buka pemikiran kita bahwa kita sudah diampuni. Terus kita minta loya, tidak pandang lagi, tapi terpusing, kita tidak lagi pandang apa yang sudah lama. Nah, sebaliknya terimalah Tuhan pada firman-Nya dan berharap untuk menikmati manfaat daripada harga mahal yang Yesus bayar di atas kayu salib untuk Anda. Nah, kita tidak menabur yang baik, tetapi melalui Yesus kita telah menuai setiap berkat yang baik itu. Maksudnya kenapa kita tidak menabur yang baik? Sebab kita ini manusia yang lemah, ada kelemahan, ada keterbatasannya. Kita akan menjadi sempurna bila kita ada di surga. Selagi kita daging ini, begitulah manusia. Dan selagi kita bergelar manusia, selagi itulah kita bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia. Kalau kita harap kita punya kekuatan, tidak mungkin. Nah, saudara, disebut tadi dikatakan bantuan ataupun perkenanan yang tidak pantas. Itu yang tadi itu. Jadi kita menuai, bukan kita tabur yang bagus, kita dapat yang bagus. Tapi kita cuma menuai saja semua yang telah Yesus sediakan, dan bukan bergantung kepada kebaikan kita. Bukan bergantung kepada kebaikan kita, baru kita diperkenankan. Tetapi Yesus sudah sediakan untuk kita tuai saja. Jadi kalau mau tuai itu mesti mau berjalankan bidang sabit. Jadi kita ada sesuatu yang kita buat di pihak kita, yaitu percaya. Amin. Haleluya. Nah, dan kita menghormati apa yang telah Yesus lakukan untuk kita dengan berterima kasih kepadanya dan mengharapkan berkat-berkat itu terwujud dalam hidup kita dan terwujud pada setiap masa ataupun setiap hari. Nah, maksudnya kita sentiasa mengucap syukur, bersyukur dan terus bersyukur, dan kita tidak salah untuk terus mengharapkan berkat. Amin. Kita tidak salah untuk terus mengharapkan berkat, dan kita mengharapkan berkat itu sudah pun disediakan. Untuk berdoa, untuk meminta itu bukan salah. Sebab ada aja sesuatu yang akan kita minta, ada kita hadapi. Dan bila kita mengucap syukur, itulah yang kita minta itu, kita percaya sudah diselesaikan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kita sudah di penghujung. Apapun yang mungkin ada susah sedikit untuk kita pahami, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan membuka pemikiran kita untuk kita lebih memahami lagi, dan untuk belajar
kalau ada masa kita bukalah YouTube semua khotbah-khotbah daripada Pastor Ivan, Pastor ada beberapa pastor ini yang memang yang dibawa Pastor Prince. Jadi itu selalu kita dengar. Jadi kalau ada masa pasang begitu. Jadi kita akan belajar, akan terbiasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sentiasa baik terhadap kami dan sentiasa memberikan yang terbaru pada kami. Kami percaya Bapa, firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, dan secara manusiawinya memang kami tidak mampu untuk memahami dan melakukannya. Tapi satu hal yang kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kami percaya kasih karunia menyertai kami, dan kekuatan itu bukan daripada kekuatan kami, tetapi kekuatan dari Allah sendiri. Dan kami percaya iman yang kami miliki bukan iman daripada manusia, tetapi iman Yesus Kristus sendiri. Dan kami percaya Bapa, apabila kami memiliki iman Yesus sendiri, maka itu menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa di dalam hidup yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini terus hidup di dalam kehidupan kami pada setiap saat. Terima kasih Bapa. Haleluya, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Dan kita terus kepada perjamuan kudus. Kita boleh tengok di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 bermula daripada ayat yang ke-23. Siapa yang sudah dapat, kita pelan-pelan buka. Kita percaya bahwa di dalam perjamuan kudus ini pasti ada sesuatu yang berlaku dan sentiasa berlaku, karena mukjizat Allah itu, mukjizat Tuhan itu tidak ada batasnya dan sentiasa berlaku dan terus berlaku sehingga akhir zaman. Dan kita percaya di dalam perjamuan kudus ini apa-apapun yang kita hadapi, mari kita bawa dalam doa, dalam hati kita masing-masing, untuk saudara-saudara kita, ahli keluarga kita. Dalam perjamuan kudus ini juga kita percaya bahwa apapun rintangan dalam kehidupan kita pasti dibuka jalan dan dibagi kesembuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih kesempatan untuk sama-sama kami dapat menikmati perjamuan kudus ini. Bapa, kami mengucap syukur karena melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami 2000 lebih tahun yang lalu Engkau telah mati di atas kayu salib, dan pengorbananmu itu adalah sempurna, dan pengampunanmu itu adalah sempurna. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, pada pagi hari ini dapat bersama-sama melakukan perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak petebusan-Mu, anak-anak yang sudah diampuni, dan anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kalau sudah, mari kita pegang di tangan kanan.
Mari kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, mari sama-sama kita makan. Mari kita pegang cawan, kita angkat sedikit. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih kepada-Mu kesempatan yang indah ini dapat bersama-sama dalam perjamuan kudus. Kami percaya Bapa, kami telah disembuhkan secara rohani dan juga secara fisikal melalui perjamuan kudus ini, karena kami percaya di atas kematian-Mu, di atas kayu salib telah menyelesaikan segala sesuatu, segala-galanya yang tidak mampu kami lakukan, termasuk tuntutan daripada Taurat. Dan kami percaya ya Bapa, apapun yang ada di hadapan kami, segala yang kami hadapi secara masing-masing ini ya Bapa, Engkau tetap membuka jalan bagi kami untuk penyelesaian sesuatu permasalahan yang kami hadapi. Dan dalam perjamuan kudus ini juga memberikan kesembuhan pada fisikal kami, juga kepada saudara-saudari kami yang mungkin pada ketika ini dalam keadaan yang tidak sehat. Kami percaya Bapa, kasih karunia-Mu, urapan-Mu menyertai mereka, malah kesembuhan terjadi atas mereka. Dan kami percaya Bapa, di mana saja kami berada, tangan-Mu yang kudus sentiasa menaungi, memegari kami. Kasih karunia-Mu terus berada di hadapan kami, menjaga setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembali ke ucapan syukur, hormat dan kemuliaan-Nya di dalam nama Yesus Kristus, Allah penyelamat kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Tuhan, kita sudah diberikan makanan rohani yang begitu baik pada pagi hari ini. Dan tiba saja untuk kita memberi dalam bentuk keuangan. Untuk itu saya jemput di gelas RW untuk membawa kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan, sebab Engkau mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih dimanapun kami pergi, dimanapun kami menampak ya Tuhan, hadirat-Mu menyertai kami. Engkau menjadikan hidup kami istimewa, dan dengan penuh keyakinan kami mengatakan, kami istiharkan, kami adalah anak yang Kau kasihi, anak yang Kau pilih, adalah anak yang Kau berkati.
Engkau sudah mempermuliakan kami ya Tuhan. Terima kasih dan kami mau terima itu. Dan kami sudah terima itu. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini, kalau kami dapat memberi dalam bentuk keuangan, itu karena kami sudah diberkati. Itu adalah hidup kami ya Tuhan, di dalam Engkau. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Sudah diberkati dengan sempurna. Dalam hal kesehatan kami, jasmani kami, ekonomi kami, sosial kami, terlebih lagi hal rohani kami ya Tuhan. Kami adalah anak yang sempurna, disempurnakan karena apa yang Kau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah terkumpul ya Tuhan pada pagi hari ini sudah Engkau berkati, dan kami percayakan semuanya itu kembali kepadamu, karena kami tahu bahwa hal yang terbaik akan kami lihat, karena Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih kepadamu. Kami terima segalanya daripadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari sejabut semua berdiri. Sementara kantong kolektor diadakan, mari kita masuk pujian ini kasih agape. Haleluya, haleluya. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk minggu hadapan kita akan dilayani oleh Pastor Denny. Dia percaya ada sesuatu yang baru kita akan dapat pada minggu hadapan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah, tapi kita akan dapat sentiasa dapat sesuatu yang baru. Haleluya. Dan untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya jemput Pendeta Emeritus untuk membawa kita dalam doa bersyukuran. Oke, sebelum kita menutup doa, saya mohon sokongan doa dari semua jemaat bahwa minggu depan, kebaktian minggu depan saya akan melayani di SIM Kilo. Pastor Ilim yang melayani di sana sebagai pastor, dia menjemput saya, dan saya percaya ada sesuatu yang indah untuk kita kongsikan firman Tuhan kasih karunia di sana. Tema yang mereka berikan memuridkan semua orang dalam Kristus. Jadi konteksnya dalam kasih anugerah itu adalah luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang memuridkan kita, yang luar biasanya. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan atas pimpinan, berkat dan kasih-Mu. Kami penuh dengan sukacita dalam ibadah kami pada pagi ini, karena kami menikmati firman-Mu yang luar biasa, memberi kekuatan kepada kami
anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami nikmati dengan penuh sukacita, karena kami tahu masa depan dan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah. Kami menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh sukacita, karena kami tahu dimanapun kami berada, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan bertemu pada masa-masa akan datang. Semuanya anugerah yang kami nikmati adalah kekuatan daripada Tuhan Yesus, dan mempersatukan kami di dalam nama Yesus yang menjadi satu inspirasi dalam hidup kami, bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan, pimpinan berkat dan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur semuanya ini, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.